Ilmu asani, ilmu al-qawafi. Ilmu yang kedua yang kita baca adalah ilmu qawafi. Ada ilmu aruf dan ada ilmu qawafi. Ilmu aruf berkaitan dengan wazan, sedangkan qafiyah adalah berkaitan dengan akhir pada bait. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa fihi khamsatu aqsamin. Di dalamnya ada berapa? Ada 5 pembagian di dalamnya. Di sana ada saya tuliskan 6. Sebenarnya sama, isinya juga 6 di sini. Cuma di sini bagian uyubul qafiyah itu tidak dimasukkan. Tidak dimasukkan dalam khamsa aqsam. Al-awwalu al-qafiyah. Pertama adalah al-qafiyah. Ma huwa al-qafiyah? Aw ma hiya al-qafiyah? Di sana ada ilmu qafiyah, ada qafiyah. Pertama kita perlu tahu al-qafiyah wa hiya min akhiril baiti ila awwali mutaharrikin qabla sakinin bainahuma. Min akhiril bait. Ini nggak bisa kalau nggak kita salah. Tapi ini ya dimatikan. Di sini sampaikan min akhiril baiti ila awwali mutaharrikin qabla sakinin bainahuma. Akhiru sakinin fil baiti ila aqrabi sakinin yalihi ma'al mutaharrikil ladzi qablahu. Ini takrif lebih mudah kita menggunakannya ketika kita menuliskan bait. Misalkan di sini kita ambil saja contohnya, Maula yasalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Kita ba'alubiyahnya kullihi himi. Akhiru sakinin fil baiti. Di sini ada akhir sakinin fil bait. Akhir sakin adalah harfiyah. Tamam? Sama dengan di sini tadi ketika dikatakan akhiru sakinin akhir bait maksudnya adalah paling akhir, dan paling akhir di sini adalah harfu ya, bukan mim. Karena mim mutaharik maka dia lahir harfu sakin. Ketika dia lahir harfu sakin maka huruf terakhir adalah sakin. Dan memang harus sakin, huruf terakhirnya harus sakin. Tamam. Ila aqrabi sakinin yalihi. Huruf sukun setelahnya dari ini, atau kita katakan sebelumnya atau yang mengikuti dari sukun ini adalah harful lam. Tamam, lam ini adalah sukun setelahnya dari sukun terakhir. Ma'al mutaharrikil ladzi qablahu ay qabla sakin yang ini. Maka kullihimi ini adalah qafiyah. Tamam, ini mudah kullihimi. Sekarang kita coba bibayani. Akhilan tanala ilma illa bisittatin sa'undika an tafsiriha.
bayani. Ketika dia di akhir maka tidak ditanwin melainkan diisbahkan, ibayani. Jadi kalau kita hanya mencari qafiyah maka tidak perlu mentaktik dari seluruhnya. Kita ambil aja 2 kalimat atau kurang. Bi taf si li ha bi ba ya ni. Akhiru sakinin fil baiti adalah harfu ya. Ila aqrabi sakinin yalihi harful alif. Nih, kita perhatikan ini aja. Kalau bingung di dalam ini, kita perhatikan ini. Ma'al mutaharrikil ladzi qablahu harfu ya. Berarti di sini yang menjadi qafiyah adalah ya ni. Ini adalah qafiyahnya. Bisa kita tuliskan begini atau mafhum? Jadi tinggal dihafalkan aja takrifnya. Akhiru sakinin fil baiti ila aqrabi sakinin yalihi ma'al mutaharrikil ladzi qablahu. Kita cek di tempat lain. Kalamun lafzun mufidun kastaqim. Kastaqim. Ini adalah akhiru sakinin fil baiti ila aqrabi sakinin yalihi ma'al mutaharrikil ladzi qablahu. Kastaqim sudah satu qafiyah. Wal ismu minhum rabbun wa mabni. Tamam. Wa mabni. Coba. Wa mabni berarti di sini adalah mana? Akhiru sakinin fil baiti adalah harfu ya. Ila aqrabi sakinin yalihi harfu ba. Ma'al mutaharrikil ladzi qablahu harfu mim. Berarti qafiyahnya adalah mabni. Tamam. Di kitab ini ada faedah yang tidak ada di Zubdah. Disampaikan kalau tarifnya di sini wa akhir baiti ila awwali mutaharrik qabla sakin. Awal mutaharrik qabla sakin bainahuma misalnya ini. Kemudian qabla sakin. Kalau kita menggunakan tarif ini mungkin lebih mudah. Wa qad takunu tamam ba'dal kalimah wa qad takunu qafiyah ba'dal kalimah. Qafiyah itu kadang bisa menjadi setengah dari kalimat. Setengah dari kalimat. Kita misalkan di sini punya ada asan wa tahammali. Maka kita tidak perlu menulis semuanya. Tahammali. Kita tuliskan kitabahnya wa tahammali. Wa tahammali. Akhiru sakinin fil baiti adalah harfu ya. Ila aqrabi sakinin yalihi harfu mim. Ma'al mutaharrikil ladzi qablahu harfu ha. Berarti di sini yang menjadi qafiyah adalah hamali. Berarti dia ba'dul kalimah. Setengah dari atau bagian dari kalimat, tidak satu kalimat utuh. Au kalimah. Di sini ada wa kalimatan. Baiknya contohnya di sini ada balla dama'iyya mihmali. Akhiru sakinin fil baiti adalah ya. Ila aqrabi sakinin yalihi harfu ha. Ma'al mutaharrikil ladzi qablahu mim. Berarti di sini satu kalimat. Tamam. Wa kalimah wa ba'dal kalimah. Bisa jadi qafiyah itu
satu kalimat ditambah setengah kalimat. Contohnya di sini apa? Wabarihun taribu. Wabarihun taribu. Kita tuliskan wabarihun taribu. Wabarihun taribu. Akhiru sakinin fil baiti adalah harfu waw. Coba dijawab bersama-sama. Akhiru sakinin fil baiti adalah harfu waw. Ila aqrabi sakinin jadi nun ma'al mutaharrikil ladzi qablahu ha. Berarti di sini yang menjadi qafiyah adalah hun taribu. Maka ini satu kalimat dan ini adalah sebagian dari kalimat. Au min kalimatain, dua kalimat. Contohnya di sini ada hattahu sailu min. Yang punya nuskah ini kurang. Akhiru sakinin fil baiti adalah harfu ya. Kemudian ila aqrabi sakinin yalihi harfun nun ma'al mutaharrikil ladzi qablahu harfun mim. Maka ini adalah dua kalimat. Setelah itu selesai. Ada 3 kalimat, tapi di sini tidak disebutkan. Ada 3 kalimat. Setelah itu ada al-huruf. Jadi setelah kita mengetahui qafiyah kita sudah bisa, maka kita nanti akan mengetahui huruful qafiyah. Di sini ada huruf-huruf. Maka kita tahu ini namanya apa. Kemudian di sini ada harakat, maka disebut dengan namanya harakatul qafiyah. Di sana ada naul qafiyah, maka di sini akan ada kita lihat naul qafiyahnya. Asmaul qafiyah ini namanya apa? Kemudian di sana ada asmaul qafiyah, ada uyubul qafiyah. Huruful qafiyah yang pertama adalah disebut dengan namanya ar-rawi. Yang pertama disebut dengan namanya ar-rawi. Ar-rawi itu apa? Wa harfun buniyat alaihi al-qasidatu wa nusibat ilaih. Dia adalah huruf buniyat alaihi al-qasidah. Dibangun di atasnya adalah qasidah. Jadi qasidah itu dibangun di atas rawi. Misalkan kita kalau punya namanya qasidah mimiyah. Kenapa dia disebut dengan namanya qasidah mimiyah? Karena qasidah ini dibangun di atas rawi harfir atau harfu mim. Maka disebut dengan mimiyah. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah huruf akhir yang ada di dalam bait itu semuanya adalah harfu mim. Maka ini disebut mimiyah. Kalau akhirnya lam berarti lamiyah. Kalau akhirnya nun maka nuniyah. Ketika kita melihat di sini ada qafiyah, qafiyah kita adalah hammali. Maka harful lam ini adalah qafiyahnya. Adalah rawinya. Harful lam ini adalah rawinya. Kastaqim. Harful mim ini adalah rawinya. Dan rawi itu tidak akan ada pada huruf mat, bukan pada huruf mat. Dan mim di sini dia bukan huruf mat. Wa bani yang menjadi rawi mana? Nun ini adalah rawi.
kullihimi harfu mim. Karena huruf mat yang lahir setelah mutaharrik itu disebut dengan namanya harful wasl. Di sana ada ar-rawi, ada al-wasl. Wasl ini adalah huruf apa? Huruf yang lahir atau harful itlaq atau harful isbah yang lahir dari huruf mutaharrik di akhir bait. Kullihimi, di sini ada huruf mad yaitu berupa ya. Maka ya di sini disebut dengan namanya harful wasl. Ya di sini adalah harful wasl. Min ali, ya yang di sini adalah harful wasl dan lamnya ini adalah harfu rawi. Taribu, waw di sini adalah harfu wasl. Ba yang di sini adalah harfu rawi. Mabni, nun di sini harfu ya di sini harfu tamam. Tahammali, hammali, ya di sini harfu wasl. Lam di sini harfu rawi. Mafhum rawi dan wasl. Di sana ada harful ha. Ada ha. Ha ada kalanya dia berupa zaidah, ada kalanya dia berupa asliyah. Misalkan kalau saya punya syabaha, ini asliyah atau zaidah? Asliyah. Tapi kalau saya punya ba'iduha, ini asliyah atau bukan? Zaidah. Di sana ada kaidah satu. Idza kanatil ha'u zaidatan wa sukina ma qablahu atau ma qablaha, maka dia adalah harfu ar-rawi. Jika ada haknya zaid dan sebelumnya adalah sukun, maka dia adalah harfu ar-rawi. Ada yang salah. Al-ha'u takunu rawiyan fi halatain. Idza kanat asliyatan wa taharruka ma qablaha. Wa idza syabaha ma qabla sakinan sawa'un kana asliyatan aw ghairu aslatin. Tamam. Afan. Kebalik. Kaidah ini berlaku untuk wasl dan selain dari ini adalah ar-rawi. Misal saya punya ba'iduha, ha di sini apa? Zaidah. Apakah sebelumnya adalah sukun? Tidak. Tamam? Dia zaidah, sebelumnya bukan sukun, maka dia adalah wasl. Berarti huruf sebelum wasl itu pasti rawi. Berarti dal di sini adalah harfu rawi. Dan huruf isbah atau ahruful itlaq yang lahir setelah ha'ul wasl itu disebut dengan namanya al-khuruj. Tamam? Saya punya kalimuha. Ha di sini asli atau zaid? Zaid. Apakah dia sakin sebelumnya? Tidak. Maka kalau dia tidak sakin maka dia wasl. Kita tuliskan saja dulu menjadi wasl. Huruf yang lahir setelah ha'ul wasl itu adalah khuruj. Kemudian huruf sebelum wasl itu adalah rawi.
Tamam. Setelah itu berarti kita tahu apa itu furuj. Ada di kita. Setelah itu ada taksis. Kemudian ada dakhil. Alifu taksis, apa itu taksis? Di sini al-wasl itu imma dia alif, bentuknya alif seperti asoba itu alif, atau ya misalkan atau waw misalkan khiyamu, atau ya misalkan munazzali ili. Di sini ada al-munazzali. Ada munazzali. Akhir sakinin fil baiti adalah harfu ya. Ila aqrabi sakinin yalihi harfu zai. Tamam? Berarti ma mutaharrik alladhi qablahu berarti nun. Munazzali berarti nazzali. Tamam. Berarti qafiyahnya adalah nazzali. Maka ya di sini adalah harfu wasl. Lamnya ini adalah harfu rawi. Di sana ada taksis, ada dakhil. Ma huwa taksis? At-taksis At-taksis itu rokam 5. Di rokam 4 ada ar-ridaf. Sebelum taksis ada pembahasan ar-ridaf. Tapi kita tidak masalah karena di sini saya ingin membahas ikarimu. Mumpung masih ada hurufnya, kita langsung ke rokam 5. Al-khamisuha at-taksis wa huwa alifun bainahu wa bainar rawi harfun. Di sini ada rawi, mana rawinya adalah harfu mim. Dan alif yang ada di sini ini adalah harfu taksis. Alifun, dia alif, baina alif wal mim harfun. Maka alifnya ini adalah taksis. Dan huruf di antara alifu taksis, makanya disebut dengan alifu taksis karena dia alif, hanya alif. Antara alif taksis dengan rawi ini disebut dengan namanya ad-dakhil. Karena di dakhil, di tengah, di dalam antara alifu taksis dengan rawi. Nama alifun bainahu wa bainar rawi harfun. Maka alifnya ini adalah alif taksis. Tamam. Di sini berarti karimu ini adalah taksis. Sedangkan ra-nya ini adalah namanya adalah dakhil. Jadi semuanya ada namanya kecuali yang huruf pertama. Ini alifnya alif taksis, ra-nya adalah dakhil, mimnya adalah rawi, kemudian haknya adalah wasl, khuruj itu adalah alif. Saya punya di sini fadilu. Coba. Waw di sini apa? Wasl. Kemudian lamnya adalah ar-rawi. Alif adalah alif taksis. Berarti di sini ada huruf di tengah namanya adalah ad-dakhil. Mafhum? Ada muskilah? Tidak ada. Tamam. Tersisa satu ar-ridaf. Tamam, ar-ridaf. Ridaf itu apa? Ridaf itu adalah harfu mat yang lahir sebelum apa? Harfu mat sebelum rawi. Jadi mat yang ada sebelum rawi. Ketika saya punya ba'iduha, mana rawinya? Harfu dal. Dal ini adalah rawi. Karena haknya tadi dia hak zaidah dan tidak sebelumnya, maka dia wasal. Dalnya berarti rawi. Apakah sebelum huruf dal itu ada mat? Nah, ada mat yaitu harfu ya. Berarti ya di sini disebut dengan namanya Saya punya karimu. Karimu. Manakah huruf rawinya? Harfu waw. Afan. Waw adalah wasal.
mim adalah rawi. Apakah sebelum mim ada mat? Ada, berarti dia adalah tidak. Dan qafiyahnya adalah rimu. Rimu adalah qafiyahnya. Kalau mau difoto silakan, saya hapus sebagian. Di sini ada pertanyaan masalah akhir huruf rawi. Mengenai ha, di sini diberikan contoh al-ha takunu sakinah. Sudah? Ilmu qafiyah itu lebih mudah lagi daripada ilmu aruf. Kita tidak membutuhkan akliyah yang terlalu. Ini hanya perlu fokus. Sudah? Harus gandeng satu. Sarannya harus gandeng. Iya, semuanya, dan semuanya ada namanya. Kecuali huruf pertama. Huruf pertama yang mutaharrik. Kalau guna fasil maksudnya Duna fasil dia gandeng. Maksudnya duna fasil yang apa? yang menuju guna fasil. Ba'iduha antara mat dengan rawi itu tidak ada pisah. Jadi aiduha ya di sini tidak terpisah. Tidak terpisah oleh apa? Tidak terpisah oleh huruf. Tidak terpisah oleh huruf. Karena kalau terpisah oleh huruf nanti jadi apa? Kalau dia alif maka jadi alif taksis. Contohnya nih karimu. Mim ini ada mim. Mimnya mim rawi. Di sini ada mat sebelum mim. Di mana matnya? Dari alif. Tapi alifnya di sini dia ada pemisah yaitu harfu ra. Ra-nya menjadi dakhil dan alifnya menjadi taksis. Dan taksis itu hanya berupa alif. Tapi ketika di sini nanti berupa ya, misal atau berupa waw, maka dia tidak dihitung sebagai taksis. Karena taksis di sini takrifnya adalah alifun. Alifun. Karena alifun berarti alif saja, tidak ada yang lain. Tamam? Di sini disampaikan ini faedah al-ha'u takunu sakinah wa ukha tibu akhir sakinin fil baiti afuha ila aqrabi sakinin yalihi harfu alif ma'al mutaharrik alladhi qablahu berarti khatibu. Tamam. Khatibu ini qafiyahnya ba'dul kalimah atau kalimah wa ba'dil kalimah. Ha ini apa? Asliyah atau zaidah? Zaidah berarti dihitung satu kalimah. Khatibu satu kalimat. Karena di sini ukhatibu ada alifnya, ada hamzahnya di sini tidak terhitung, maka menjadi ba'at, berarti kalimah wa ba'at. Tamam. Haknya di sini kita ambil kaidah ini. Apakah haknya di sini itu zaidah? Nah, zaidah. Apakah sebelumnya sukun? Tidak. Sebelumnya tidak sukun. Maka kalau sebelumnya tidak sukun berarti haknya di sini menjadi wasal. Dan dia tidak memiliki khuruj karena tidak ada isbah. Berarti sebelum wasal adalah harfu rawi. Tamam. Alif ada alif. Alifnya sebagai alif. Kemudian ta'nya di sini adalah ad-dakhil.
Wa mutaharrik maftuha. Yuwafiquha. 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 Akhiru sakinan fil baiti harfu alif. Ila aqrabi sakinin yali alif. Ma'al mutaharrik alladhi qablahu waw. Berarti wafiquha. Gimana ini? Berarti dia berapa? Satu kalimat atau dua kalimat atau satu kalimat wa ba'd, karena ya-nya di sini terpotong. Tamam. Wafiquha. Di sini hak kita pertama, kalau ada hak langsung haknya dulu yang dicari, yang dilihat. Haknya ini berarti haknya apa? Zaidah. Zaidah. Apakah sebelumnya sukun? Tidak. Berarti dia menjadi wasal. Berarti alif setelah wasal adalah furuj. Tamam. Kemudian huruf sebelum wasal adalah rawi. Di sini ada alif, ada, berarti alifnya jadi taksis. Berarti antara alif dan rawi menjadi dakhil. Mafhum? Sudah? Mudah. Ilmu arus itu mudah. Ilmu qafiyah apa lagi? Kemudian ada madmumah yusinunahu. Kita lihat. Nah, yusinunahu. Akhiru sakinin fil baiti adalah waw. Ila aqrabi sakinin yali waw. Ma'al mutaharrik alladhi qablahu nun. Berarti nahu. Tamam. Di sini ada hanya di sini zaidah atau asliyah? Zaidah. Apakah sebelumnya sukun? Bukan. Berarti dia wasal. Kalau sebelumnya bukan sukun dan dia zaidah, maka dia wasal. Berarti huruf yang lain setelah wasal adalah furuj. Berarti sebelum wasal adalah rawi. Tamam. Di sini tidak ada. Di sini ada apa namanya? Mat yang datang sebelum rawi disebut namanya ridhaf. Ini kadang jarang muncul darinya ridhaf. Tamam. Berarti selesai pembahasan huruf qafiyah. Saya mengingatkan mengenai kitab Arubiyah ha'ud dhamir. Ha'ud dhamir, qaidahnya, ini kaidah saya dapatkan setelah saya mengecek dari berbagai kitab taktik itu baru mendapati bahwasanya ha'ud dhamir dia akan kita isbahkan jika apa? Jika tidak ada idza lam yakun qablaha sakin. Idza lam yakun qablaha aw ba'daha. Sakin. Jadi ha'ud dhamir itu akan kita isbahkan apabila dia tidak ada sukun sebelumnya ataupun setelahnya atau di dua-duanya. Jadi di sini bukan di takhir saja hanya satu, tidak, tapi bisa kita ambil dua-duanya. Kecuali ini ada di akhir bait syair. Kalau di akhir bait syair tidak ada kaidah ini, tidak berlaku. Karena di akhir syair kalau mutaharrik kita isbahkan. Misalkan ladaihi. Kalau di akhir pasti kita tambahkan. Tapi kalau di tengah, haknya di sini dia tidak panjang. Tapi ketika lahu misalkan asma, maka hunya di sini kita isbahkan gitu. Tapi ketika ladaihi asma, maka haknya di sini dia tidak. Sekarang ada harakatul qafiyah. Ada yang pertama majroh.
Harakatul qafiyah ada yang pertama majra, wahya sitatun aw sittun, wahya sittun. Awaluha al-majra. Al-majra adalah harokat rawi yang mutlak. Mahwal mutlak ay mutaharrik. Kalau mutlak mutaharrik, kalau muqayyad sakin. Tamam. Yuhsinunahu, di sini nunahu. Mana yang menjadi rawi? Adalah harfun nun. Apakah nun di sini mutlak atau muqayyad? Mutlak adalah mutaharrik, kalau muqayyad sukun. Nunahu. Rawinya mana? Harfun nun. Apakah dia mutlak atau muqayyad? Mutlak. Berarti dia namanya majra. Harakatur rawi mutlak namanya majra. Wasaniha an-nafad. Berarti di sini mana? Yuwafiquha, wafiquha. Berarti harfun qaf. Harakatu qaf ini disebut dengan namanya majra. Harakatnya qaf disebut majra. Khatibuhu berarti ba, rawinya ba, berarti harakatul ba ini disebut dengan namanya al majra. Setelah itu ada an-nafad, wa huwa harakatu ha'il wasli. Harakatu ha'il wasli. Ha'ul wasl di sini adalah di sini sukun. Kita tidak menghitung sukun, kita hanya mencari harokat saja. Ha di sini wafiquha, ha-nya di sini ada fathah. Berarti fathahnya ha itu adalah namanya an-nafad. Yusinunahu, di yusinunahu tadi ada ha, ha-nya dhammah, berarti dia nafad. Summa al-hadfu harakatu ma qabla ridaf ba'iduha. Sini enggak ada ridaf. Mana ridaf? Di sini apa? Nunahu, yusinunahu. Nunahu harakat qabla ridaf. Karena ridafnya adalah waw, dan waw di sini sakin, tamam? Berarti kita mencari yang harokat. Siapa harokatnya sebelum ridaf? Berarti harokatnya nun ini disebut dengan namanya al-hadfu. Setelah itu ada isba. Ma huwa isba? Harakatud dakhil. Di mana dakhil? Sini ada dakhil enggak? Khatibuhu. Ta ini adalah dakhil. Berarti harokatnya ta ini disebut dengan namanya setelah itu ada ras. Wa huwa fathatu ma qabla ta'sis. Alif ta'sis. Berarti harokat sebelum ta'sis ini adalah ar-ras. Ingat ta'sis, ras. Ras, ta'sis. Ukhatibuhu. Sudah. Wafiquha. Manakah ras dia? Harokat waw. Bukan wawnya. Kalau wawnya bukan. Tapi ini adalah harokat sebelum alif taksis, maka kita sebut dengan ras. Terakhir ada at-taujih, wa huwa harakatu ma qabla rawi al-muqayyad. Kastaqim. Ini adalah mim, huruf rawi, dan di sini muqayyad, bukan mutlak karena sukun, di akhir sukun berarti muqayyad. Kita mencari harokat, berarti harokatu ma qabla rawi al-muqayyad disebut dengan namanya at-taujih. At-taujih. Bani Namir. Manakah rawinya? Qafiyahnya? Qafiyahnya? Li Namir. Ra-nya adalah ar-rawi. Dan huruf atau harokat sebelum rawi adalah at-taujih. Ada pertanyaan masalah huruf dan harokat qafiyah? Terakhir adalah anwa. Anwa'ul qafiyah. Ada tis'ah.
dan intinya adalah dua, mutlaqah wa muqayyadah. Mutlaqah wa muqayyadah. Perhatikan baik-baik. Yang menjadi titik pembahasannya di bagian naumul qafiyah. Saya turunkan aja di sini. Itu adalah at-taksis. Kemudian ada ar-ridaf. Kemudian ada ha'ul wasli. Kemudian al-mad. Al-lin, sebagian mengatakan lin, tapi kalau saya lebih suka mad. Karena lin, gimana lin itu? Futiha maka belaya. Kalau sebelumnya itu difathahkan, kemudian ada ya, misalkan muslimaini, maka ini adalah lain. Tapi kalau mad itu adalah ni. Yang di akhir pada qafiyah itu adalah yang ini. Karena huruf isbah, ya kan? Huruf isbah. Maka kalau di sini di Zubda itu menggunakan mad sebagaimana Syekhna Muhammad Hasan. Itu beliau juga menggunakan mad. Karena lain itu adalah seperti ini. Aini. Nah, maka ini adalah lain. Sama. Fokusnya adalah pada naul qafiyah, at-taksis, ridaf, ha dan mad. Ketika di sini ada khatibuhu, adakah alif taksis? Ada. Apakah di sini mutlaqah atau muqayyadah? Muqayyadah karena rawinya adalah harfu al-ba. Rawinya harfu ba. Berarti kita katakan dia adalah mutlaqah muassasah mausulah biha. Kita fokusnya di sini. Ima iya taksis, wa ima ridaf, wa ima tidak ada dua-duanya. Tamam? Jadi qafiyah ima ada taksisnya atau ada ridafnya. Karena taksis dengan ridaf dia tidak bersatu dalam satu tempat. Jadi ima dia ada taksis atau ridaf, atau nggak ada dua-duanya. Kalau nggak ada dua-duanya namanya mujarradah. Tamam? Imma taksis wa imma ridaf, atau nggak dua-duanya. Kalau nggak dua-duanya berarti mujarradah. Nah, ketika ada taksis ataupun ridaf ataupun mujarradah, nanti di akhir imma dia mausulah biha, tamam, atau mausulah bimat, atau tidak ada mausulnya. Misalkan di sini langsung jamali, maka di dalam tulisan dia tidak ada harfu mat, kecuali memang diisbahkan langsung oleh mu'alifnya begini, maka di sini mausulah bil mat. Kalau kita melihat wafiquha, apakah di sini ada ha? Ada. Pasti nanti di akhir dikatakan mausulah bil ha. Kita lihat cek apakah di sini muqayyad ataukah mutlaq? Mutlaq, karena qafnya dia mutaharrik berarti mutlaq. Berarti qafiyah mutlaqah. Di sini adakah ridaf? Adakah taksis ataukah enggak ada dua-duanya? Ada taksis, berarti kita katakan mutlaqah muassasah mausulah biha. Kalau saya punya karimu, maka di sini kita cek dulu apakah dia mutlaqah. Mana rawinya? Mim. Untuk mengecek mutlaqah muqayyadah adalah rawinya mim, karimu. Dia mutlaqah atau muqayyadah? Mutlaqah. Kita tuliskan mutlaqah. Apakah dia ada taksis ataukah ridaf atau enggak ada dua-duanya? Ada taksis, maka kita katakan muassasah. Di sini mausulah bimat atau bilha atau enggak ada bilmat. Kita katakan berarti mausulatun bilmat atau billain atau billin. Ini berdasarkan, kalau misalkan untuk ujian berdasarkan dosennya, jangan ikut-ikut yang luar. Jadi kalau kita ujian, kita ikut kurikulumnya. Kalau enggak nanti salah ujian.
Begitu. Jadi prosedur ujian kalau di Al-Azhar, apapun kitab yang kita baca, kita jangan mengikut kitab yang kita baca, tapi ikut apa yang diajarkan di kuliah. Kalau enggak nanti salah, walaupun jawaban kita benar. Pernah diceritakan salah satu dokter, beliau pernah menjawab yang tidak sesuai dengan yang diajarkan karena menurutnya tidak benar. Menurutnya beliau tidak sepakat dengan apa yang diajarkan. Akhirnya menjawab dengan jawabannya sendiri. Dan dosennya itu tahu bahwa orang ini menjawab tidak sesuai dengan jawabanku. Akhirnya dia dipanggil. Kenapa kamu menjawab tidak sesuai dengan yang aku ajarkan? Karena mengatakan saya tidak sepakat dengan apa yang diajarkan. Kemudian dosen ini di Al-Azhar, kenapa? Kalau kamu belajar di sini, maka kamu hormati apa yang aku ajarkan. Maka kalau kamu ujian, ya tulis apa yang aku ajarkan. Kalau kamu mengajar, sampaikan apa yang kamu rojikan. Kamu di sini tolib, bukan guru. Kalau kamu tolib, ya kamu ambil apa yang aku ajarkan. Tapi kalau kamu sebagai guru, maka ajarkan apa yang rojih menurut kamu. Begitu. Jadinya kalau kita ujian, ya kita ikut muqarrar. Makanya dokter, ada salah satu dokter Syarif namanya. Beliau mengatakan ke saya gini, nilai yang ada di tulisan itu tidak menunjukkan seberapa pintar kamu atau seberapa alim kamu. Karena mungkin kamu sudah khatam kitab ini, kitab itu, tapi kalau kamu nggak baca muqarrar, nilai kamu juga jeblok. Kenapa? Karena yang menjadi patokan adalah muqarrar. Apa yang ada di muqarrar. Bahkan ada dokter tafsir itu kalau kita jawabnya nggak persis dengan yang di muqarrar itu salah. Jadinya kalau kita menjawab ya harus sesuai dengan yang di muqarrar. Begitu. Mafhum ini? Kalau misalkan nggak ada ridaf yang mujarradah, coba saya cekkan mujarradah mana ya? Mujarradah mausulah, tamam. Min ba'di. Di sini ada qafiyah min ba'di. Di nuskha ini kurang. Min ditambahkan ba'di. Ini ahwanu min ba'di. Ini ada ya di akhir. Nah kalau di kitab ini itu dihitung, walaupun dia di kitab nggak dituliskan min ba'di dengan ya, tapi tetap dia seakan dia itu adalah ada ya-nya karena harful isbah. Berarti di sini pertama, apakah dia rawinya mutlak? Nah mutlak. Apakah dia ada taksis atau ridaf? Tidak ada. Kalau nggak ada berarti mujarradah wa mausula bi bilin atau bi al-mad. Jadi kalau kuliahnya lughah Arabiyah, cek di kitabnya Al-Wajiz Asy-Syafi'i, Al-Wajiz Asy-Syafi'i, Al-Wajiz atau Wajiz Asy-Syafi'i itu. Bagaimana di sana pembahasannya? Berarti tidak ada masalah. Sekarang masuk muqayyadah. Kalau muqayyadah berarti akhirnya adalah sukun. Munjadim. Di sini ada munjadim. Munjadim. Mimnya adalah muqayyad. Apakah di sebelumnya ada taksis atau tidak? Tidak ada, berarti muqayyadah mujarradah. Selesai. Kalau ada ridaf lizawal, lizawal. Ini ada lamnya rawi. Sebelumnya ada harful mad, maka disebut ridaf. Berarti dia muqayyadah mardufah. Di sini pakai mardufah. Karena dia ridaf berarti mardufah. Di nushah ini apa? Mardufah juga.
Bisa dua-duanya. Kalau di zubdah murtafa. Susah nyarinya di mana ini. Enggak, di ini mardufah di nuskah ini. Tamam. Kalau dia ada taksis berarti muqayyadah mu'assasah. Asmaul qafiyah. Sudah di foto? Untuk darurat syiriah bisa baca aja sendiri sini. Insya Allah bisa. Darurat syiriah mudah. Dia tidak sulit. Sudah? Asmaul qafiyah. Coba diperhatikan, tadi kita kalau menulis qafiyah bagaimana? Selalu begini. Jadi ada dua sukun sebelumnya mutaharik. Ada kalanya dia 4 mutaharik. Ada kalanya dia 3 mutaharik. Ada kalanya dia 2 mutaharik. Ada kalanya dia 1 mutaharik. Ada kalanya dia tidak ada mutaharik. Contohnya zawal tadi, yang terakhir di zawal, dan qafiyahnya di zawal. Ini ada di zawal. Berarti qafiyahnya adalah wal. Qafiyahnya adalah wal. Tamam? Akhir sakinan bil baiti la akrabi sakin jadi mal mutaharrik qabla. Kalau ini disebut dengan namanya al-mutakawis. Kemudian ada al-mutarakib. Kemudian ketiga ada al-mutadarak. Kemudian ada al-mutawatir. Terakhir apa? Al-mutaratif. Ada masalah dalam asma? Saya kira nggak ada. Setelah itu ada aib. Habis karena terakhir adalah aib. Aib qafiyah. Al-ita, ma huwa al-ita? I'adatu kalimati rawi lafdhan wa ma'nan. Saya punya rajul atau rijal. Rijali, di sini ada rijali. Ini adalah bait syair. Akhirannya rijali atau rijalu. Dan ini lafzan wa ma'nan sama, maka namanya ita. Tapi kalau ittafaq fil lafzi wa ikhtalafa fil ma'na, enggak masalah. Selama dia ikhtalafa fil ma'na. Tapi kalau lafzan wa ma'nan namanya ini adalah aib. Tadmin, namanya tadmin. Ita. Kecuali lafzul jalalah atau Rasulullah. Paham? Karena ini pengecualian. Ketika disebutkan Allah di bawah, itu tidak menambah aib tetapi kelezatan di dalam sebuah syair. At-tadmin ta'liqul baiti bima ba'dahu. Kemudian setelahnya ada tadmin. Tadmin itu apa? Tadmin itu adalah ini ada bait. Di akhir bait sini ada kalimah yang mana kalimah ini muta'alliq jiddan dengan apa yang ada di awal bait yang kedua. Sehingga kalau kita hanya memotong di sini, itu pasti di sini akan jumlah yang nakis atau jumlahnya nakis. Misalkan di sini ada ini, dia membutuhkan
khobar, dan khobarnya tidak ada di sini, khobarnya di sini. Ini namanya tadmin. Ini yang qabih, tapi ada di sana yang jaiz, yaitu misalkan na'at. Na'at niatnya di sini dan yang di man'utnya adalah di sini man'utnya. Itu tidak masalah karena dia na'at tidak dibutuhkan banget seperti khobar. Khobarnya inna. Al-iqwa, ma huwa al-iqwa? Iqwa itu adalah ikhtilaful majra bi kasrin wa dhammin. Ma huwa al-majra? Tadi apa majra? Harakah rawi. Harakah rawi al-mutaharrik. Tamam. Di sini ada al-asa, al-asafiri. Kemudian di setelahnya ada al-asa, al-aasiru. Ini adalah roknya sama, tetapi di sini harokatnya tidak sama. Ri dengan ru. Ini bait syair, ini bait syair. Di akhirannya ini ri, ini ru. Maka ini juga aib. Namanya aib apa? Al-iqwa, yaitu antara kasrah dengan dhammah. Dan di sana ada namanya israf, ikhtilaful majra bi fathin wa ghairiha. Yaitu fathah, bait pertamanya fathah, bait keduanya imma kasrah wa imma dhammah. Al-buka'a wal bala'u, buka'a bala'u. Al-ada'a wal bida'i. Tamam? Fathah dengan kasrah atau fathah dengan dhammah. Ini namanya adalah israf. Di sana ada al-ikfa, ma huwa al-ikfa dengan kaf, ikhtilafur rawi bi hurufin mutaqaribatin fil makhraj atau mutaqaribatil makharij. Makharijul huruf 17. Ada 17. Kemudian dibagi lagi menjadi 5 tempat. Ada jawf, ada halq, ada lisan, ada syafatain dan ada khayshum. Tamam? Setelah itu, kalau ada huruf dia berada satu tempat tapi berbeda hurufnya, maka dinamakan mutaqaribah. Tapi kalau ada berbeda tempat, maka dia mutaba'idah. Halq dengan lisan namanya mutabaidah. Tapi kalau ada lam dengan nun, lam dan nun semuanya ada di lisan, berarti namanya mutaqaribah. Yang mutaqaribah disebut ikfa. Contohnya adalah lam dengan nun. Di sini mutaqaribah. Ada ijazah, disebut ijazah, ikhtilafun bi hurufin mutabaidatin. Al-qalilu, lam itu ada di mana? Lisan. Mim ada di mana? Li syafatainil wawun ba'un mim. Berarti ada di mim. Lam dengan mim berarti mutabaidah karena beda tempat. Jadi bisa membedakan antara al-ikhfa dengan al-ijazah. Bisa. As-sinad ikhtilafu ma yura'i atau ma yura'a qabla ar-rawi min al-hurufi wal harakat. Sinad itu adalah perbedaan-perbedaan yang kita perhatikan pada huruf sebelum rawi dari huruf maupun harokat. Mudahnya begini, sinad ridaf. Tahu sinad ridaf? Ridaf apa ridaf? Huruf mat sebelum rawi. Saya punya di sini ba'idu. Ridafnya adalah ya. Kemudian di sini qablu. Ada ridaf? Gak ada, namanya sinad ridaf. Kenapa? Karena dia satu ada ridaf, satu gak ada ridaf. Maka namanya sinad ridaf. Di sini ada wala tusih wala ta'sih. Mana rawinya? Harfu shad. Shad adalah rawi. Ha-nya adalah wasl. Tamam? Dan sebelum shad itu ada harfu ridaf yaitu waw. Tusihi ta'sihi. Dan di bait kedua tidak ada ridaf, maka disebutnya namanya sinad ridaf. Kalau sinad ta'sis mudah lagi. Satunya karimu, satunya karamu. Sama-sama mim akhirannya, tapi di sini ada
taksis sini nggak ada, maka namanya sinad taksis. Di sini ada sumaslami dan hadal alami. Alami itu ada. Ada sinadul isba, ikhtilafu harakatid dakhil. Sekarang adalah harakatul dakhil, berharokatnya beda. Satunya ghabiri, kasrah. Satunya adalah aburi. Untuk bagian huruf rawinya dia tidak ada ikhtilaf, berarti aman dari aib yang pertama. Harokatnya juga aman, semuanya sama. Aib berarti selamat dari aib kedua. Di sini ada sebelumnya ada huruf dakhil. Dakhilnya satunya ba, satunya waw, tapi harokatnya dakhil bermasalah. Di sini satunya kasrah, satunya dhammah. Maka ini disebut dengan namanya sinad al-isba. Dan isba itu merupakan harokat dakhil. Jadi ada harokat dakhil apa? Isba. Al-isba'u wa harakatud dakhil. Oleh sebab itu disebut dengan namanya sinadul isba. Ada sinadul hadwi. Tadi hadwi apa hadwi? Harokat ma qabla ridaf. Harokat ma qabla ridaf. Di sini ada aini dan ghini. Ghini, aini, ain, kemudian ada ghin. Di sini ada gha, di sini ada ain. Istilaf wa harokat atau apa? Istilaf wa harokat ma qabla ridaf. Aini dengan ghaini. Satunya kasrah, satunya adalah fathah. Sedangkan nun sama, harokat juga sama, majroh-majrohnya sama. Di sini nunnya juga sama, tetapi pada bagian dan dia selamat dari sinad ridaf juga, tapi di sebelum harokat ridaf, harokat sebelum ridaf dia terkena ain. Maka ini disebut namanya sinadul hadwi. Terakhir sinadut taujih. Mahwa taujih? Taujih tadi adalah harokat sebelum rawi muqayyad. Di sini al-mukhtaraf dengan al-hamid dengan ada as-suhuk. Dengan harokat tiga-tiganya berbeda. Fathah, dhammah, kasrah. Balik. Fathah, kasrah, dhammah. Maka ini disebut dengan namanya sinadu at-taujih. Qala al-muallifuhu hadha akhiru ma aradna jam'ahu walhamdulillahi awalan wa akhiran wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman ila yaumil. Sekarang masih pukul 11. Kita praktekkan apa yang sudah kita pelajari. Kita tutup 11.30 kita selesai. Di dalam bait ini, insya Allah kita baca pertemuan depan, satu depan. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Tidak ada masalah. Di bait kedua, wadi wahaddah. Coba ada salah satu mau maju mentaktik. Kita baru dia sekaligus mentaktik. Coba. Yang belum punya ini dapat malumah baiknya. Tinggal di kita baru dia kena ditaktik.
sini wadhi min aqsamil hadis iddah wa kullu wahidin ata wa hadda. Wadhi minak ini apa? Asalnya mustafilun mustafilun mustafilun. Wadhi minak mutafilun asalnya adalah mustafilun. Berarti dihapuskan apa yang di sini dihapuskan? Kedua disebut dengan namanya khabar. Mam, di sini ada mustafilun berarti salim. Di sini ada apa? Mutaf'il. Tamam. Mutaf'il asalnya adalah mustaf'ilun. Berarti di sini dihapuskan huruf kedua disebut dengan namanya khabar. Dan mustaf'il itu apa disebut apa? Khata, yaitu menghadaf sakin yang ada di watat majmu dan mensukunkan sebelumnya. Wa iskanu ma qablahu. Ketika saya punya mustaf'ilun, tamam? Ilun ini adalah watat majmu. Dihadaf yang terakhir menjadi mustaf'ilu. Ketika kita hadaf yang terakhir adalah menjadi mustaf'ilu. Wa iskanu ma qablahu ay qabla ma hudi. Berarti menjadi mustaf'il. Maka ini disebut dengan namanya khata. Kalau kita hadaf juga yang kedua, maka dia namanya khabar. Maka di sini terkena khabar dan juga terkena khata. Di sini ada mutaf'ilun. Berarti dikenai zihab apa? Khabar. Kemudian di sini ada mutaf'ilun, berarti juga kemasukan khabar. Di sini mutaf'il, berarti menjadi makhbun dan maqtu'. Di sini ada wal fardu ma qayyatahu bi sifati au jam'in naw kasrin ala riwayati au jam'in naw. Sama kayak gini. Min dari a, mina jam'in naw. Au jam'in di sini tapi tidak hamzahnya maqtu'ah, dibuat wasal. Ini disebut dengan namanya darurah syi'riyah. Jam'in ini juga namanya darurah syi'riyah, yaitu mewasalkan hamzah qata. Asalnya qata aqsam menjadi wasal, maka dia disebut dengan namanya darurah syi'riyah. Au jam'in naw kasrin ala riwayat au jam'in. Kalau kita tuliskan jam'in begini rusak. Kalau jam'in begini maka dia hamzahnya hamzah qata. Tapi kalau hamzahnya begini, ini menandakan jam'in naw, berarti ada nun kecil di sini. Menandakan di sini berarti menulisnya adalah begini. Berarti mustaf'ilun. Kasrin ala mustaf'ilun riwayati mutaf'ilun, berarti terkena apa? Al-Qabil. Nah di nuskah ini hanya satu aja yang perlu diinikan di bait yang tadi kedua, wadhi mina, itu alif yang ada di alif apa fathah yang ada di alif dihapuskan.
dan sisanya semuanya adalah bagus, tidak ada masalah di dalam bait-bait ini. Sebelum kita tutup, coba kita mentaktik satu bait Maula yusalli wa sallim daiman abada dengan berbeda wazan. Kemudian kita aktif. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Mau la ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Wazan ini adalah menggunakan wazan bahar basit. Apa bahar basit? Innal basita ladaihi yubsatun amal mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'il. Berarti kita harus menyelesaikan mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun. Ini yang pertama adalah mustaf'ilun, selamat. Ini adalah fa'ilun, yang asalnya adalah fa'ilun. Berarti dihadaf apanya? Alifnya, maka dinamakan khabl. Berarti makbul. Karena kemasukan khabl menjadi makbul. Ini apa? Mustaf'ilun. Ini adalah fa'ilun. Kita kenal dengan namanya khabl, berarti makbunah karena di alif mana makbunah. Ini mustaf'ilun, terkena apa? Khabl. Ini fa'ilun juga terkena khabl. Mustaf'ilun terkena salim, tidak ada. Ini fa'ilun berarti terkena khabl. Tidak ada? Ada pertanyaan? Dalam ilmu arud ada pertanyaan atau dalam qafiyah sebelum selesai? Mari kita baca dari Ilmul Khalil rahmatullahi alaih. Kemudian qaulun mufidun wasnuhu maksud. Untuk mengetahui syair bahwa ini syairnya dari bahar apa, yang pertama paling mudah tariknya adalah dengan kita menagomkan. Kita bacakan aja dengan ketukan bahar apa, bahar apa, bahar apa. Begitu. Jadi kita memiliki nada-nada tersendiri dari bahar ini, nadanya bagaimana, nada bahar ini bagaimana.
Ketika kita sudah merasa ini yakin, oh ini sesuai dengan bahar tawil, fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun, baru kita cek. Kalau kita untuk mengecek, kita nggak perlu kita baharutiyah, nggak perlu takdir aruti. Kalau sudah bisa, tidak perlu itu. Langsung aja dicek fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun, selesai. Begitu aja. Tapi kalau masih permulaan di awal-awal, baru kita perlu menuliskan taktiknya. Bahkan kita baharutiyah. Tapi kalau sudah bisa langsung, maka langsung aja dicek atau dilihat, dipandang, ini mustafilun, mutafa'ilun, jadi bisa kelihatan. Tapi yang pertama untuk mengecek apakah ini dari bahar apa dengan nada, itu lebih mudah. Di sini di halaman 24 ada, saya berikan tasrif 24, halaman 24 Zukta. Ini ada 2 tempat yang dituliskan bisuqin nuhasin, diganti dengan fathah bisuqin nahasin bisighah fa'al, sighah mubalaghah, sighah fa'al. Fa'al namanya adalah orang-orangnya, atau tukang apa? Tukang tembaga, an-nahasin. Silakan ditutup. Mari dibaca Ilmu Khalili rahmatullahi. Ini kameranya dihadapkan ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ilmu Khalili rahmatullahi alaihi, sababuhu mailul wara'i sibawi, fa kharajal imamu yas'alil haram, yas'alu rabbal baiti min faidil karam, fazadahu ilmal arudi fantashar bainal wara, fa'aqbalat lahul bashar qawlun mufidun wasnuhu maqsudun duna salasi wad'uhu mardudu, wa ittifaqi lam yakun bisyiri munsajimun kama ata fi dhikri, muwafiqan likulli bahrin qad najas, i'malu faqul ala wafir rajas, aqawlihi qul lilladhina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf, wa qawlihi inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai', ataibun al-abidun al-hamidun as-saihun al-raki'un as-sajidun, kadaka waqfu ghairihi illam yurad syi'run bihi hasya walal bari qasar, wa hakadha qawlun nabi Ahmad fi isba'i min hadamun lahu badahalati illa isba'un damiti, wa fi sabilillahi malakiti, wa haitsu qala al-musyrikuna hubal qala lahum Allahu a'la wa ajal, wa qawluhu ana nabiyyu lakadzib, wa qawluhu ana ibnu Abdil Muttalib, jami'uhu min babil insijami, laysa biqasdin minhu fil kalami, wa la yusamma sya'iran qailuhu li'adamil qasdi wa la naqiluhu. Di bagian wahakada qaulun Nabi Ahmad itu fi isba'in, kehadaf dengan garis fi isba'in, tamim min hadamun lahu balik. Sebelum saya tutup, mari kita mengingatkan diri kita masing-masing bahwa kita ini semuanya adalah utusan dari daerah kita masing-masing. Untuk Al-Azhar Asy-Syarif adalah untuk belajar, untuk thalabul ilmi. Maka sesekali janganlah kita lupa dengan niat kita. Selalu ingat di sana ada guru-guru kita.
Lebih lagi di sana ada orang tua kita yang menunggu keberhasilan kita, dan begitu juga dengan masyarakat di sekitar kita. Itu juga menunggu keberhasilan kita belajar menimba ilmu di Al-Azhar dan nanti diajarkan kepada mereka semua. Maka kita perlu untuk lebih giat lagi belajarnya. Kita lebih perlu untuk bersungguh-sungguh lagi belajarnya. Dan setiap dari kita hendaklah memilih takhusus yang itu sesuai dengan diri kita. Mana ilmu yang paling kita senangi. Yang itu bukan takhusus, maka kita membaca secukupnya. Dan yang takhusus kita harus mendalaminya. Dan harus memperbanyak maswadir ataupun mawajib untuk ilmu tersebut. Dan tanamkan di dalam pikiran kita bahwa kita ke depan akan seperti misalkan Syekh Fulan. Jadi kita dengan itu apa dengan itu kita harus memiliki, berarti kita berpikir bahwa bagaimana caranya aku bisa sampai di tempat itu ataupun di maqam itu dengan ilmunya yang demikian, dengan ilmu yang demikian. Tentu kita tidak akan bisa sampai kalau kita tidak mempelajarinya ataupun kita tidak mengatur waktu kita ataupun bersungguh-sungguh di dalam memperolehnya. Karena kita tahu bahwa Al-Azhar Asy-Syarif itu sudah sangat sekali, itu tidak terhitung. Satu-satunya di dunia itu yang paling banyak mengeluarkan menentukan ulama. Itu adalah Al-Azhar. Dan kita semuanya memiliki hak itu juga. Kita semuanya memiliki hak untuk bisa menjadi seperti beliau ini. Maka kita berusaha memenuhi kewajiban kita agar Allah juga memenuhi hak kita. Gitu. Jadi agar Allah memenuhi hak kita sebagai thalabul ilm dan memperoleh ilmu, maka kita juga harus memenuhi kewajiban kita, yaitu apa? Yaitu bersungguh-sungguh. Kemudian hendaklah kita memiliki satu syarat, yaitu kita melazamai betul-betul dan beliau mengerti dan mengetahui tentang kita. Paham? Dan selalu kirim doa, didoakan. Agar apa? Agar kalau seandainya antum tidur, itu mimpi-mimpi antum itu bukan mimpi yang haram-haram lagi, bukan mimpi yang jalan-jalan lagi, enggak. Tapi mimpi pun kalian belajar. Di dalam mimpi pun kalian belajar dengan masyayikh. Kalian sering akan mendapati itu ketika apa? Ketika kita ada ta'aluk yang kuat dengan masyayikh. Tapi kalau kita enggak ada, maka mimpi-mimpi kita yang mimpi khayalan. Tapi kalau enggak, kita akan ada faedah-faedah yang kita dapat bahkan dari mimpi. Dan ketika kita mendapatkan suatu faedah, misalkan Syekh mengatakan demikian dalam mimpi, itu kita perlu mentahqiq kalam itu apakah itu betul atau enggak. Gitu. Ada suatu ketika saya bermimpi sesuatu, saya tanyakan ke beliau, ini benar enggak gitu. Dikatakan benar karena merupakan kaidah dalam ilmu hadis. Jadi kalau enggak saya tahqiq enggak salah gitu. Ternyata benar. Jadi kita akan mendapati seperti itu adalah karena kita adanya ta'aluk yang kuat dengan ini. Apalagi kita sering mendoakan beliau-beliau semuanya secara nggak secara umum kita sebutkan nama-namanya. Akan bermunculan banyak di dalam mimpi itu. Siapa pun itu. Dan itu akan lebih kita sukai daripada mimpi yang kosong gitu ataupun mimpi yang banyak hantu-hantu horor-horor. Itu akan lebih kita senang. Dan insya Allah akan memudahkan kita di dalam kolaborasi. Dan kalau kita punya ta'aluk yang kuat, bukan lagi kita yang bermimpi beliau, tapi beliau yang akan bermimpi dengan kita. Beliau yang memimpikan kita. Silahkan dicoba. Tapi dengan syaratnya adalah kita memiliki ta'aluk. Kita selalu mendoakan di setiap saat kita ataupun di dalam doa-doa kita doakan. Maka suatu saat Allah akan dikabari bahwa saya bermimpi kamu dan mimpi ini bukanlah mimpi biasa. Maka dari itu kita perlu untuk menjaga hubungan antara seorang guru dengan seorang murid dengan seorang guru. Karena dengan ta'aluk itu ilmu akan mengalir, tidak disyarahkan pun akan mengalir. Karena al-ilmu intaqala minas sadri ila sadri, laisa minas satan, laisa minan kitab, tapi sadr ila sadr. Dan
luruskan selalu niat kita, luruskan niat kita bahwa kita tolabul ilm dan selalu berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari hal-hal yang sifatnya adalah duniawi. Tidak perlu kita berharap hal-hal duniawi, karena ketika kita ikhlas lillahi ta'ala, Allah akan menundukkan semua duniawi. Jadi dunia-dunia itu akan ditundukkan kepada kita. Apapun yang kita mau akan diberikan. Silakan dibaca di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah, itu mengatakan bahwa selama seseorang itu dalam thalabul ilm, maka Allah itu sudah memberikan, ataupun Allah sendiri akan menanggung semua kebutuhannya melebihi kebutuhan orang-orang biasa. Tapi dengan syarat kita yakin, tidak ragu dengan kita meyakini itu, maka kita akan mendapati banyak hal yang kita tidak sangka-sangka itu kita dapatkan. Kadang kita hanya bergumam di dalam hati, Allah ingin ini, tiba-tiba dikasih, dan itu kita dikasih. Berarti kita tidak menyebutkan. Kenapa? Karena kita tidak ada berubah yang begitu dengan dunia. Kita hanya inginnya tolak ilm. Jadi kalau ada dunia yang kita inginkan, ya akan ditundukkan, dikasihkan kepada kita. Dan kita sering mendengar ada di antara teman-teman kita yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan begitu cepat. Maka kita juga ada kemungkinan untuk itu. Maka kita berusaha untuk menjadi salah satu di antara man salah katarikan yaltamisu biha ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Itu yang kita inginkan. Jadi semuanya ini adalah memang untuk usul ilallah, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Itu adalah sedikit yang mungkin bisa saya sampaikan. Yang muncul di benak saya adalah itu yang saya sampaikan. Karena tidak bisa dibuat-buat. Jadi kalau kita buat-buat, tidak ada sesuatu yang bisa kita sampaikan. Makanya kita cinta Tusafi, kita betul kami sebagai ijazah sudah saya berikan, dan tetap insyaallah saya ijazahkan semuanya di dalam Cinta Tusafi. Kalau Al-Qasim dan Al-Qafi ijazah mutasil kepada beliau, saya sendiri tidak ada. Tapi belajar ilmu ini adalah dengan beliau, Syekhuna Muhammad Islam. Dan beliau masyaallah luar biasanya. Silahkan baca kitab beliau juga, Al-Muhaddad atau Musyidul Wati atau As-Sofi. Sedangkan ada pula alim wal muta'alim. Saya diijazahkan oleh guru saya, Kiai Muhammad Nur Hayyid. Sebagaimana itu sarannya ada di akhir kitab yang Mustafa Nalkuni. Nanti saya kirim PDF di grup insyaallah. Beliau mengambil dari, disampaikan di sini, mengambil dari gurunya, yaitu atau dari gurunya, benar, dari Kiai Haji Muhammad Nur Hayyid, dari ayahnya. Jadi beliau mengambil dari ayahnya, yaitu Kiai Haji Abdul Mu'id Anwar. Kemudian dari cucunya Kiai langsung, yaitu Muhammad Hisam Hazid, jadi Kiai Muhammad Hisam Hazid. Kemudian dari Mu'alif. Dan beliau juga meriwayatkan dari Kiai Fahmi Hazid, itu merupakan saudara dari Kiai Muhammad Hisam Hazid. Dan juga meriwayatkan dari Kiai Abdul Mu'id Anwar. Ini meriwayatkan dari kiai-kiai yang ada di Tebu Irau di Jombang. Dan semuanya Al-Fakir ijazahkan. Semoga bisa menjadi ittisalan ataupun tabarukan kita dan bersambung kepada beliau-beliau, dan bisa menjadi wasilah kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala Allah, dari apa yang kita baca, apa yang kita pahami ini akan bersambung kepada beliau-beliau, kemudian beliau ingat dan tahu kita. Karena kita membaca kitabnya, beliau akan ingat dengan kita. Dan suatu saat ketika kita membutuhkan pertolongan, syafaat maksudnya, maka beliau-beliau juga akan mensyafaati. Selain ada syafaat Al-Quran, ada syafaat Rasulullah SAW, dan selain ada syafaat Al-Ulama. Dan kita mengharapkan itu semua. Kalau antum bisa mengambil secara langsung kepada kiai-kiai, maka ahlan wa sahlan diambil.
karena itu lebih aula, lebih aula. Al aslu aula minal far, karena yang asli itu lebih aula minal far. Dan kita tutup dengan doa. Kita al-fatihahkan dulu kepada keluarga kita, kepada ibu ayah kita, kepada saudara-saudara kita, kepada semua orang-orang yang menyayangi kita, dan orang-orang yang di luar sana mendoakan kita dan kita ketahui. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmatinya dan memberikan kemudahan di dalam taatnya, di dalam istiqomah, di dalam ibadahnya, dan di dalam rizkinya, di dalam hal-hal yang berupa kebaikan. Bahagia. Dan kita juga al-fatihahkan. Tadi di awal sebenarnya kita juga al-fatihahkan untuk mu'alif dan para guru kita. Tapi kita ulang lagi, kita fatihah kepada guru kita dan kepada para ulama-ulama yang sanadnya ada di dalam rantai sanad. Walaupun kita tidak tahu siapa itu, tapi ada sampai kepada Imam Al-Khawas ataupun kepada Hadratus Syekh sampai kepada Rasulullah SAW. Dan semoga kita mendapatkan kebutuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ulama ini di Al-Azhar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nabiyuka wa syukrika wa husni ibadatika ya fatah ya razaq Muhammad wa qawli halana ila ahsanil hal. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina wa li musyrikina wa ikhwanina wa jami'il muslimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa sayyidatan fil ilm wa barakatan fi rizqi wa thabatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa najjina min an-nar wa azabil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaa'ikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaa'ikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaa'ikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini ada beberapa teman-teman begini ya. Kita teman-teman yang nanti bisa yang ikut daurah ilmiah